إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah, buruk di akhir hayat. Apa yang terjadi? Yang terjadi bisa-bisa semua kebaikan kita sebelumnya terhapus dan yang dihisab adalah amal buruk terakhir dari kehidupan kita. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatim, atau dalam lafaz lain al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amalan terakhir. Kalau terakhirnya baik, husnul khatimah. Kalau terakhirnya buruk, su'ul khatimah. Su'ul khatimah menjadi tanda amal-amal baik sebelumnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadhu billah. Ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa, sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti dari ibadahnya, dari amal soleh. Belot. Berubah menjadi melakukan amal buruk. Berdosa, bermaksiat, mati dalam keadaan demikian. Dia masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Su'ul khatimah. Itu yang harus kita waspadai. Karena setelah mati, di akhir hayatnya melakukan keburukan, tak ada kesempatan untuk memperbaiki. Tak ada kesempatan untuk tobat, menghapus dosa. Itu yang harus kita waspadai. Salah satu cara agar kita terhindar dari mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah kita wajib menjauhkan diri dari semua godaan syaitan selama kita hidup dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena salah satu momen yang paling krusial, paling genting, paling kritis adalah masa ketika orang mau mati
sakaratul maut, datang setan menggoda agar mengucapkan kata-kata kufur atau syirik sehingga mati dalam keadaan kufur atau syirik. Inilah yang dimaksud dengan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kata Allah, berkata orang-orang mukmin, ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Dan inilah yang dikhawatirkan, jangan engkau sesatkan setelah engkau memberi hidayah kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan kepada kami rahmat dari sisimu. Salah satu cara agar kita tidak tergoda oleh setan di akhir hayat, biasakan latih jangan ikuti godaan setan selama kita hidup. Setan itu musuh. Allah berfirman, inna syaitan lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Kalau berbisik, memberikan petunjuk, pituduh, itu untuk menjerumuskan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu hanya mengajak, menyeru pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Jangan ikuti. Allah pun berfirman secara tegas, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. فَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah setan, ketahuilah, setan itu hanya memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini peringatan dari Allah. Jangan ikuti bisikan setan. Dalam bentuk apa ajakan bisikan setan itu? Dalam dua bentuk. Ada bentuk yang terlihat, yaitu setan dari kalangan bangsa manusia. Mungkin kawan-kawan yang buruk. Buruk agamanya, bukan buruk rupanya. Mengajak kita berbuat dosa dan maksiat. Mengajak kita menjauhi kebaikan. Jangan ke masjid, jangan ngaji. Hayo kita hang out, hayo kita kumpul-kumpul. Apa yang dilakukan ketika kumpul-kumpul? Gibah, ngerumpi, yang sia-sia, ngerokok, minum, mabok, sampai mungkin mengkonsumsi narkoba. Itu ajakan setan bungklekan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh, baik dari kalangan setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia. Setan bangsa manusia adalah manusia-manusia, kawan-kawan yang agamanya buruk, mengajak kita kepada keburukan. Maka Nabi wanti-wanti, almar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum may khalil. Seseorang agama itu dipengaruhi oleh agama kawannya, agama sahabatnya. Maka perhatikan dengan siapa kamu berkawan. Dengan siapa kamu bersahabat. Jangan bersahabat dengan setan yang berbentuk manusia dalam bentuk orang yang memang jauh dari agama. Jauhi. Itu mengajak kita kepada keburukan. Itu jenis setan yang pertama. Setan yang kedua adalah yang tidak nampak dari kalangan bangsa jin, baik setan korin. Setan korin itu bangsa jin yang memang Allah utus mendampingi setiap orang. Satu kita ada satu korin bangsa jin. Allah Azza wa Jalla yang mengutusnya. Kata Nabi SAW, ma minkum illa wa qad wukila ilaihi qarinu minal malaikah wa qarin minal jin. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu qarin bangsa
manusia, bangsa malaikat dan qarin bangsa jin. Malaikat mengajak kepada kebaikan, qarin bangsa jin mengajak kepada keburukan. Tiba-tiba muncul dalam hati, ingin berbuat dosa, ingin berbuat maksiat, ingin meninggalkan kewajiban, ingin menghindari kebaikan. Itu bisikan setan dari kalangan bangsa jin. Tidak kelihatan. Tidak terdengar suara di telinga. Ujug-ujug isi keburukan itu muncul di hati dan pikiran kita. Itulah waswas syaitan. Setiap ada bisikan, ajakan keburukan, muncul keinginan buruk, ta'awudlah kita. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu godaan setan. Lalu palingkan pikiran kita kepada kebaikan. Jangan ikuti. Jangan dituruti, itu bisikan setan. Maka kalau kita selalu berhasil menghindari bisikan setan, ada ajakan keinginan yang buruk dalam hati kita, selalu kita hindari. Kita melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah. Begitu terus, setan tak akan berdaya. Ketika kita akan mati dalam keadaan sakaratul maut, syaitan datang. Mungkin terlihat oleh orang yang akan mati berupa bapaknya, ibunya, gurunya, ulama besar yang dikaguminya, tapi mengajak kepada keburukan. Ini sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Syaitan itu selalu mendatangi kamu dalam setiap keadaan. Hatta yahdurahu inda ta'ami. Sampai ketika makan pun syaitan datang menggoda orang yang makan agar makannya jadi dosa. Makannya tidak bismillah, makannya dengan tangan kiri, makannya melanggar adab-adab syar'i ketika makan, tidak diakhiri dengan hamdalah dan doa akhir makan, makannya tidak jadi ibadah, bahkan jadi dosa. Berkata para ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan, kalau dalam keadaan sehari-hari, setiap keadaan manusia syaitan datang, apalagi dalam keadaan orang mau mati. Syaitan seringkali datang dalam bentuk orang yang sangat dikaguminya, lalu mengajak kepada keburukan. Sampai berkata Abdullah bin Ahmad rahimahullah, kata dia, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadi khurqatun li ashudda lihyaihi. Ketika bapakku yaitu Imam Ahmad sedang sakarat mau mati, di tanganku ada sehelai kain untuk aku susutkan kepada jenggotnya. Kemudian beliau pingsan, Imam Ahmad pingsan. Kemudian siuman lagi, sadar lagi. Lalu mengatakan la ba'd, la ba'd. Sampai pingsan lagi. Ketika siuman lagi ditanya, ya abati, ma yabdu mink, wahai bapakku, apa yang engkau alami? Tadi tiba-tiba menyatakan la ba'd, la ba'd, enggak mau. Apa kata Imam Ahmad? Inna syaitan qaimun bi khidai. Ada syaitan tuh berdiri di arah kakiku, menggigit jari-jariku sampai menyatakan, ya Ahmad, mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan. Hai Ahmad, matilah kamu sebagai orang Yahudi, ini sebaik-baik agama. Ayo masuk kepada Imam Ahmad. Bayangkan, seorang ulama besar. Aku menjawablah, enggak mau. Hatta amut, sampai aku pingsan, kata Imam Ahmad. Sampai aku enggak ingat apa-apa lagi. Maka ulama besar saja didatangi untuk disesatkan, apalagi orang biasa. Cuma ulama besar mengetahui, tidak diikuti. Imam Al-Qurtubi menyatakan, Muhammad bin Abi Ja'far, salah seorang gurunya, menghadiri sakaratnya seorang kawan.
Dilihatnya kawannya itu sedang sakarat, lalu dikatakan, Qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Apa jawabnya? Tidak mau. Ini orang soleh.